Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan progres mata kuliah struktur data. Nah, di sini kami mengambil studi kasus yaitu sistem data manajemen pegawai dalam perusahaan kantor teks distribusi. Sebelum kita masuk ke laporan progresnya, alangkah baiknya kita saling berkenalan lebih dahulu. Anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Joshua Dia, dengan MP Makir 283. Dan juga saya, Melia Dewi, dengan NPN akhir 075. Oke, dalam laporan progres ini ada 4 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada introduction, itu berisi terkait alasan kami menggunakan studi kasus ini, memilih studi kasus ini, dan alasan kami memilih bahasa pemrograman C++. Lalu ada database, ada kode dan penjelasan, dan terakhir ada output. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami memilih studi kasus ini. Perusahaan kantor teks distribusi memiliki struktur organisasi yang membutuhkan pengolahan data pegawai secara efisien. Data pegawai seperti ID, nama jabatan, dan informasi lainnya merupakan elemen penting yang perlu diorganisir dan diakses secara cepat. Dan kami berharap bahwa sistem manajemen ini dapat membantu perusahaan untuk mengolah data pegawai secara dinamis dan memastikan akurasi serta efisiensi pengelolaan informasi. Studi kasus ini memungkinkan kami untuk mengeksplorasi struktur data yang terorganisir, mendukung operasi seperti pencarian, penambahan, dan penghapusan dengan kompleksitas yang optimal. Logika AVL Tree juga memastikan sistem tetap efisien bahkan saat jumlah data pegawai bertambah secara signifikan. Nah, untuk bahasa yang kami gunakan untuk melakukan program itu adalah kita menggunakan bahasa C++. Mengapa? Karena menurut kami menggunakan bahasa C++ ini telah kami lakukan atau mungkin kami telah terbiasa menggunakan bahasa C++ ini dari awal semester sampai sekarang. Dan menurut kami pengalaman kami menggunakan C++ ini cukup banyak sehingga mempermudah kami membuat program. Next. Nah, di sini terdapat ada database. Kami menggunakan database pegawai dengan jumlah data 10 data. Nah, bisa dilihat dalam database ini terdapat ada ID, nama pegawai, dan jabatan pegawai. Baik, saya akan menjelaskan kode atau programnya. Seperti yang terlihat ada screenshot dari program, yaitu library dasar atau library program dalam C++. Ada IOStream yang merupakan library dasar untuk input output dasar. Terus ada string untuk membaca string. Lalu ada library imynit yang berguna untuk format tabel. Nanti di output biar rapi. Oke, lalu nah, dalam program kami tentu saja BST itu kan binary search tree, itu memerlukan struct. Nah, dalam program ini ada struct pegawai yang di dalamnya ada ID, nama, serta jabatan. Lalu kedua ada struct node. Struct node ini adalah struct yang pegawai data. Jadi pegawai ini dimasukkan dalam struct node ini, dan node ini ada dua, ada subtree kiri, node left, dan subtree kanan, node right. Terus ada juga pengaturan height untuk tinggi untuk AVL tree-nya. Berikutnya ada kode utility atau fungsi utilitas. Di sini di fungsi ini ada create node. Gunanya untuk membuat node baru dan memasukkannya dalam struktur tree dengan data pegawai. Seperti yang kita tahu, struktur tree itu memiliki 3 struktur utama, yaitu root, akar, dan 2 anak cabang, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Nah, node ini akan menyimpan data pegawai
sebagai root atau sebagai subtree kiri maupun subtree kanan. Nah, jika di awal banget kita menginput atau membuat pegawai node dan tidak memiliki anak, tentu saja dia akan menjadi root. Dan untuk node leaf dan node right-nya itu akan diset ke 0. Lalu ada height di situ untuk mengatur tinggi untuk AVL tree-nya agar tetap menjaga keseimbangan dalam struktur tree. Oke, ada fungsi kode insert atau fungsi insert. Jadi gunanya insert ini untuk menambahkan data pegawai ke struktur tree berdasarkan aturan binary search tree atau BST. Nah, cara menambahkan itu jika tree-nya kosong, jika strukturnya kosong, maka akan membuat node baru menggunakan create node. Terus jika setelah sudah ada nih tree-nya, sudah ada root-nya, terus kita menambahkan node baru. Jika ID-nya lebih kecil dari root, maka node baru ini akan ditambahkan ke subtree kiri. Dan jika ID lebih besar dari root, maka node baru ini atau data pegawai baru ini akan ditambahkan ke subtree kanan. Terus kita juga mencegah duplikasi di sini. Jadi jika ID sudah ada, maka node baru dengan ID yang sama tidak dapat ditambahkan. Lalu kita masuk ke kode delete atau fungsi delete. Di fungsi delete ini ada di atasnya, di atas node delete BST itu ada node min value not. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menemukan node dengan nilai ID terkecil di subtree tertentu. Kenapa kita perlu mencari ID terkecil di subtree tertentu? Karena pada BST atau struktur binary search tree itu jika melakukan penghapusan itu akan dilakukan dengan menghapus dari yang terkecil. Seperti akan saya jelaskan dalam fungsi delete itu menghapus data pegawai, menghapus node berdasarkan ID. Jika ID lebih kecil, itu akan dicari di subtree kiri. Jika ID lebih besar, akan dicari di subtree kanan. Nah, kalau dihapus, misalnya tidak punya anak, root, dihapus langsung. Nodenya langsung dihapus. Jika memiliki satu anak, gantikan node dengan anaknya. Nah, jika memiliki dua anak, gantikan node dengan node terkecil di subtree kanan. Lalu kita akan masuk di kode search atau fungsi search. Ya seperti yang saya bilang, tujuannya atau fungsinya ini untuk mencari node berdasarkan ID atau data pegawai, ID pegawai. Nah, jika node kosong atau struktur kosong, maka ID tidak dapat ditemukan, maka kembali. Terus jika ID-nya lebih kecil, pencarian akan dilakukan di subtree bagian kiri. Jika ID lebih besar dari root, maka pencarian akan dilakukan di subtree bagian kanan. Oke, lanjut ke kode view, yang mana di kode view ini akan digunakan untuk menampilkan seluruh data secara terurut dan juga untuk mencari dari kiri dan cetak kemudian ke kanan subtree. Nah, pada kode view ini juga merupakan fungsi yang melakukan travel in order pada pohon dan mencetak data pada setiap fungsi dengan format rapi menggunakan switch. Setelah itu, traversal ini sering digunakan untuk mencetak data dalam urutan yang terurut jika pohon tersebut merupakan BST. Oke, next. Nah, berikutnya ada kode menu. Nah, di kode menu ini menggunakan perulangan while yang mana pada kode ini melakukan perintah dulu terus diulangi terus. Nah, pada menu ini terdapat 5 pilihan menu. Yang pertama ada tambahkan pegawai atau insert. Yang kedua ada hapus pegawai atau delete. Ada cari pegawai atau search. Tambahkan semua pegawai atau view. Dan juga ada menu 5 yaitu keluar. Oke, next. Nah, pada menu pertama, user itu diminta untuk memasukkan sebuah pilihan pertama yaitu dengan menggunakan fungsi insert.
insert BST, yang mana untuk menambahkan pegawai berdasarkan ID pegawai. Setelah itu, pada pilihan kedua, kita diminta untuk memasukkan ID pegawai yang ingin dihapus. Nah, tetapi jika tree itu kosong, berarti tidak ada ID pegawai tersebut. Nah, pilihan kedua ini menggunakan fungsi memanggil fungsi delete, yang mana untuk menghapus data pegawai jika ID itu ditemukan. Setelah itu, pilihan ketiga itu memanggil fungsi beserta BST, yang mana pada pilihan ketiga ini BST itu digunakan untuk menampilkan data pegawai, ID, nama, serta jabatan berdasarkan ID yang dicari. Setelah itu, pilihan keempat itu merupakan view, yang mana pada pilihan keempat ini dia itu menampilkan seluruh data terbaru pegawai dan mengurutkannya secara ASCII. Artinya, urutannya itu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Setelah itu, pilihan kelima keluar. Next. Nah, setelah itu ada kode main. Ya, di kode main ini berfungsi untuk memanggil function menu yang mana untuk melakukan operasi insert, delete, search, dan view. Nah, di sini kita menampilkan output yang pertama itu penambahan pegawai, yang mana dengan yang ditunjukkan ini terdapat ketika kita disuruh memasukkan ID pegawai, nama pegawai, dan juga jabatan pegawai. Itu kita bisa memasukkan secara berulang-ulang karena ya di program tadi kan kita menggunakan fungsi while atau perulangan. Next. Nah, di sini terdapat output view yang mana pada output view ini itu menampilkan hasil inputan data yang kita masukkan tadi. Nah, inputan data itu yang berupa sudah beserta misalkan kita udah melakukan perubahan, setelah itu pegawai atau kita ingin menambahkan pegawai atau data pegawai yang dihapus. Next. Nah, berikutnya itu ada output delete, yang mana di output delete ini kita berfungsi untuk menghapus data pegawai yang telah ada dan mengupdate data terbaru. Di sini kita bisa menghapus dan juga bisa mengupdate. Menghapusnya ini kita disuruh memasukkan ID pegawai saja. Setelah itu otomatis data itu akan terhapus. Selanjutnya ada output search. Kita diminta untuk mencari pegawai berdasarkan ID pegawainya. Jadi kita memasukkan ID pegawai. Jika ID ditemukan, maka akan menampilkan data pegawai berupa ID, nama pegawai, serta jabatan pegawai. Nah, setelah ini sudah selesai sih semuanya. Jadi saya akan merangkum progres laporan atau progres kami dari kelompok 3, yaitu kami telah berhasil menemukan studi kasus, berhasil mengimplementasikannya ke program, namun program kami belum dinamis. Jadi array itu ketika dimasukkan dan keluar dan mulai ulang program, itu bakal mulai ulang dari awal lagi, karena belum dinamis, masih statis. Kami masih mencari tahu bagaimana caranya untuk connect database agar bisa dinamis. Lalu saya akan menjelaskan sedikit rangkuman terkait alur program kami. Yang pertama, pada awal program itu tree diatur dengan kosong. Struktur tree-nya itu diatur kosong. Ini terbukti pada ini dalam kode main not bs root itu diatur 0. Jadi di awal program struktur tree-nya itu diatur ke bagian ke kondisi kosong. Nah, setelah itu akan menampilkan menu interaktif, di mana menu interaktif ini memiliki
5 pilihan. Yang pertama, tambah pegawai, hapus pegawai, cari pegawai, tampilkan semua pegawai, dan keluar. Lalu setelah itu, kita dapat melakukan operasi pada tree dengan memilih dari kelima itu. Operasi sendiri ada insert, delete, search, dan view. Setelah itu, setelah kita melakukan segala operasi itu, program akan berakhir dan jika ingin keluar bisa memilih angka 5. Jadi secara jelas bahwa kekurangan dari progres kami ialah kami belum bisa membuat program secara dinamis. Seperti itu. Terima kasih karena sudah menjelaskan progres dari kelompok 3 kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.